Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andra Wijinamara. Saya Dimas Satlia. Saya Fakin Najum Sakit. Berikut adalah video wawancara kewirausahaan dengan Ibu siapa Bu namanya Bu? Nama saya Ibu Fani atau dipanggil dengan Umu Nafisah. Tempat tanggal lahirnya di mana Bu kalau boleh Saya tahu? tanggal lahirnya di Jakarta, tanggal 6 November tahun 1986 gitu. Jadi aslinya dari Bekasi. Iya. Jadi sekarang sedang memiliki atau menjalani usaha apa Bu? Jadi di sini saya beserta suami ya, berdua merintis usaha kebab. Awalnya buka usaha kebab yang di lapak-lapak gitu untuk kebab matang. Kemudian kami memilih untuk membuka bahan kebab ya, karena kan di Salatiga ini belum ada ya yang membuka bahan kebab gitu. Jadi kita fokus ke kebabnya aja, bahan-bahan kebabnya. Seperti itu. Kenapa memilih usaha tersebut? Jadi kita memilih usaha tersebut karena ingin wirausaha. Tentunya pertama mau wirausaha dulu, kira-kira apa, karena di Salatiga sini kan banyak ada kos-kosan, terus kampus yang terkenal UKSW, YIN gitu kan. Jadi banyak para remaja, jadi kita memilih usaha kuliner. Nah, kita waktu itu cari apa ya kira-kira yang belum ada di Salatiga gitu. Kebetulan kita memilih kebab karena ada link dulu temennya kan di Bekasi kan, pernah usaha kebab, kita belajar dari mereka. Kemudian kita buka usaha di sini, karena waktu kami membuka usaha di sini tuh baru 2 kebab sih. Jadi sama kami tuh baru 3 kebab matang, tapi untuk bahan belum ada waktu itu. Terus apakah sebelumnya memiliki usaha lain atau tidak? Jadi kami tuh belum memiliki usaha waktu itu. Masih bekerja, suami saya bekerja sebagai supir dari salah satu dokter di Salatiga, dan saya sendiri waktu itu hanya sebagai guru TK waktu itu. Jadi kami ingin usaha sendiri gitu, mandiri. Jadi ya milihlah usaha kebab ini gitu. Oh ya, berarti itu sebelum membuka usaha ini sudah pernah bekerja ya? Iya, sudah pernah bekerja. Ya. Tapi akhirnya merintis usaha buka sendiri. Ya. Lalu modal untuk usahanya itu di mana? Dari mana? Modalnya ya hasil dari kerja sebelumnya gitu. Jadi kita tabung ya, alhamdulillah dari kita tabung kerja sebelumnya sekitar 10 juta waktu itu baru membuka kebab lapak matang ini. Terus dari hasil kebab matang sedikit kita kumpulkan ya, alhamdulillah. Waktu itu hanya punya 1 freezer kebetulan dulu. Hanya 1 freezer, dan muatan 1 freezer itu sekitar 500 mili ya. Jadi ya hanya sedikit gitu, mungkin 20 tortilla sama 10 kebab daging gitu kan. Tapi ya alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Allah kasih kemudahan ya, pelan-pelan kita nabung gitu kan. Hasil labanya alhamdulillah bisa lebih menyuplai banyak ini bahan kebabnya gitu. Itu. Masalah terbesar yang pernah dialami saat membuka usaha itu kalau boleh tahu apa? Ya, masalah terbesar adalah yang pertama, memang hampir ya semua usaha itu nggak mungkin kan semuanya instan gitu kan. Pasti ada masalah ya. Tuh pertama, kita kan waktu usaha kebab ini yang mangkal lapak itu matang itu di Tingkir. Yang depan pom bensin Qadarullah. Kebetulan kan memang itu kan tempatnya jalurnya jalur ramai ya, jalur cepat gitu kan. Mungkin situ kan sepi juga, terus kondisi juga bukan tempat anak-anak kos. Biasanya kan kalau kuliner yang yang banyak dicari kan yang anak kos-kosan gitu kan. Itu biasanya pada carinya yang gampang lah, makanan jajanan gitu kan, jarang bikin. Nah, itu kendalanya masih sepi lah. Kita dulu waktu awal-awal usaha tuh mungkin sekitar 20.000, 40.000 awal usaha gitu. Buka kebab matang itu. Kalau sekarang ya sekitar 200-300.000 insya Allah dapat. Nah, itu cara menghadapi masalahnya itu gimana? Nah, waktu itu kan kita juga gini, masalahnya daging kebab ini sama tortilla ini kan nggak tahan lama. Nah, karena kan kita keluar masuk, suhu udara mempengaruhi. Jadi alternatifnya kita cari tuh kemarin gimana caranya biar
habis gitu kan. Nah, salah satunya dengan bikin kebab frozen. Jadi kita juga mengenalkan kepada teman kita via media sosial, IG, FB, mengenalkan produk kita jualan kebab frozen. Nah, kebetulan waktu itu kebab frozen juga nggak terlalu ramai kayak sekarang gitu kan. Jadi kita alhamdulillahnya ada teman saya yang marketing gitu kan, jadi dia yang mengenalkan ke teman-temannya kebab frozen gitu. Kemudian kita juga waktu itu cari nih kebab matang ini kan nggak mungkin kebab frozen itu terus ini. Akhirnya kita bukalah usaha bahan kebab ini gitu, pelan-pelan sedikit-sedikit. Alhamdulillah dulu cuman punya 2 freezer, sekarang alhamdulillah punya 5 freezer gitu. Alhamdulillah seperti itu ya. Alhamdulillah. Dulu juga masih ngontrak kan. Kendalanya itu ngontrak kita di tempat gangnya sempit, jadi orang tuh nggak bisa, kalau kan rata-rata ada yang bawa mobil, motor, parkiran susah gitu ya. Jadi ya itu kendalanya di situ juga gitu. Jadi orang kadang males kan kalau jalurnya sempit seperti itu. Jadi pelajaran yang diambil dari menghadapi masalah tersebut itu apa? Pelajarannya ya pertama satu, sabar. Sabar. Kedua, jangan putus asa, karena memang kalau untuk menjalankan usaha itu nggak semuanya instan, nggak semuanya langsung berhasil, butuh proses. Ini ya alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Dari 2017 ke 2018 mulai agak rame itu, jadi sekitar 3 tahun. Jadi nggak semuanya instan, butuh sabar, terus tidak putus asa, selalu bertawakal kepada Allah. Pokoknya meminta kepada Allah, insya Allah Allah kasih kemudahan gitu. Terus sama cara menghadapi masalahnya, paling ya ini kita sering-sering naruh di status dagangan kita via media sosial, IG, FB seperti itu. Berarti promosi itu. Promosi, betul. Untuk kedepannya apakah berencana akan membuka cabang? Inginnya kita ingin sekali sih punya buka cabang, nggak di Salatiga aja gitu. Inginnya kan buka cabang di luar Salatiga, cuman ya terkendala ini juga ya, modal seperti itu. Untuk keadaan bisnis saat ini apakah lancar atau sedang baik? Keadaan bisnis saat ini untuk bulan ini ya, kalau biasanya sih pengalaman kalau dilihat dari tahun ke tahun untuk usaha memang ramainya itu di sekitar bulan Ramadan, bulan 17-an sama bulan Lebaran itu. Lebaran itu biasanya tingkat pembelian, daya beli masyarakat tinggi untuk beli kebab. Namun ketika menjelang hujan, yang namanya hujan, jadi kan agak menurun, kegiatan di masyarakat juga berkurang kan. Jadi ya jualan kebab kami juga menurun gitu. Ya bulan-bulan hujannya Oktober, November, Desember seperti itu. Kalau dari usaha ini penghasilan totalnya kira-kira berapa? Penghasilan bersih? Ya, bersih. Penghasilan bersih perkiraan sekitar 8 sampai 11 juta. Itu dalam sebulan? Iya, sebulan. Dalam sebulan. Tapi kan saya bilang tadi maksudnya kadang Lebaran tinggi, ketika kondisi hujan rendah, sekitar 8 sampai 11 juta. Kalau untuk pernah mengalami kerugian? Kerugian, alhamdulillah kerugian terbesar enggak pernah ya. Paling kendalanya ini aja, namanya jualan nggak semuanya 100% bagus kualitasnya. Terkadang ada tortillanya jamuran karena lama di perjalanan, bisa jadi. Terus kedua, harga. Jadi kalau harga sapi lagi naik, nah jadi kan daging itu kan dikurangin kualitasnya, biasanya dari produsennya seperti itu. Nah jadi itu mempengaruhi juga kan, kadang ada komplainan juga dari pembeli seperti itu. Paling ya kita ganti. Kapan waktu terlarisnya? Waktu terlarisnya sekitar itu bulan Ramadan, Lebaran, sama ya 17-an. Kegiatan di daerah sini kan seperti ini ya, kegiatan safaran itu ya, seperti itu. Safaran. Bulan-bulannya bulan-bulan itu ya ramai. Alhamdulillah. Apakah ada tabungan untuk kedepannya? Alhamdulillah ada sih, alhamdulillah dari dagangan ini, dari jualan ini, alhamdulillah ada tabungan gitu. Tabungannya kedepannya untuk apa? Niatnya kami kan karena usaha kami tuh masih di rumah ya,
masih belum berbentuk toko gitu, inginnya ke depan karena di samping rumah ada apa namanya lahan kosong punya orang, inginnya sih kita apa namanya beli lahan tanah samping gitu biar bisa apa namanya mengembangkan toko gitu, memperbesar toko, jadi kan daya apa ya daya minat masyarakat bisa nambah gitu kalau seandainya nambah apa toko, jadi biar bisa enak gitu apa pembelinya juga. Kemungkinan jika ada penurunan akan apa? Kalau ada penurunan ya intinya ya kita ya sabar intinya. Kalau ada penurunan ya paling kita intinya sabar dulu lah gitu intinya, seperti itu. Apakah ada pikiran untuk membuka usaha lain? Keinginan untuk membuka usaha lain sementara ini nggak ada, karena kita emang inginnya fokusnya di kebab aja gitu kan. Ya memang kuncinya sabar intinya gitu. Insya Allah sih kebab juga kalau saya lihat dari daya masyarakatnya juga alhamdulillah ini ya, maksudnya nggak kayak instan gitu kan, kita kadang-kadang viral tinggi ketika lama-lama turun. Insya Allah kayak stabil, sepertinya kebab stabil insya Allah seperti itu. Ya, baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Kami izin pamit undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga deh sudah berkunjung ke sini.